Halo Sobat Body, ketemu lagi dengan saya Raditya Mardika Dwivani. Di sini saya akan memberikan video tentang rehabilitasi pasca cedera siku, pergelangan, dan jari-jari. Cedera ini seperti kita tahu yang saya jelaskan tadi, pasti yang paling sering terjadi pada atlet-atlet seperti tenis, bulu tangkis, dan semacamnya yang menggunakan tangan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan video dan gerakan bagaimana rehabilitasi pasca cedera siku, pergelangan, dan jari-jari. Ini videonya. Yang pertama, saya di sini akan menerangkan tentang rehabilitasi pasca cedera siku. Oke, fokusnya nanti saya pada golfer elbow. Golfer elbow ini merupakan sakit bagian dalam, sakit di bagian siku dalam yang pada umum. Di sini bahasa pada umumnya sering terjadi pada atlet-atlet yang sering menggunakan tangannya seperti gerakan forehand yang selalu dengan keras maupun berlebihan. Oke, cara penanganannya yang pertama ada memijat-mijat siku bagian dalam yang terasa nyeri. Gerakannya seperti ini. Nah, dipijat-pijat. Di sini praktiknya kurang lebih 3-5 detik. Habis itu kita rest, kita lakukan lagi. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 12 repetisi, dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua ada gerakan mengepal dan menggenggam barang lainnya. Kalau nggak ada barang, bisa tangan kita sendiri seperti ini. Remas, dilepaskan, merepas, dilepaskan. Sama, menitnya kurang lebih 3-5 detik. Istirahat, lalu kita lakukan lagi sebanyak 12 repetisi. Dan yang terakhir ada pengompresan pada area yang nyeri. Pengompresan dengan air hangat. Nah, melakukan kompres air hangat ini jangan dilakukan ketika siku sedang mengalami bengkak maupun nyeri merah-merah maupun lainnya. Nah, sebaiknya melakukan kompres air hangat ini dilakukan pada nyeri yang sedikit nyeri, baru kita melakukan kompres air hangat. Oke, yang kedua ada video tentang penanganan cedera pada pergelangan tangan. Nah, cedera ini sering terjadi pada ibu-ibu, khususnya pada kegiatan nyuci-nyuci, mengecek baju. Nah, itu sering mengalami kesemutan pada area sendi di bagian tendon sini. Nah, penanganannya kita bisa lakukan sendiri dengan mijat area tendon seperti ini. Nah, ini merupakan cara pertama. Dan cara kedua, kita menempelkan tangan kita ke tendonnya, lalu tangannya yang gerak. Nah, seperti ini. Nah, ada pun lagi yang bagian belakang kita bisa memijatnya. Nah, kalau ada yang sakit, tangan kita pasti kerasa. Nah, begini. Nah, gerakan ini bisa dilakukan ketika pada waktu senggang, sebisanya kamu untuk bisa melakukan gerakan ini. Nah, gerakan ini bisa meminimalisir terjadinya pembengkakan maupun nyeri pada otot pergelangan. Nah, kalau ada pembengkakan pada area pergelangan, sebaiknya jangan dilakukan
pemijatan seperti ini karena akan mengakibatkan pembengkakan lebih parah pada area pergelangan. Oke, yang ketiga tentang video rehabilitasi pasca cedera maupun otot kaku pada jari-jari. Nah, biasanya ini sering terjadi pada kita ketika tidur semalaman di pagi hari, tangan, jari-jari akan merasa kaku maupun sulit digerakkan seperti ini. Ada yang nyantol jari-jari satu, terus kita paksa lalu ada bunyi tuk. Nah, itu seperti ada ganjal-ganjalan pada area tangan. Nah, itu merupakan penurunan temperatur otot yang merasa dingin, jadi terlihat kaku. Nah, untuk penanganannya kita bisa lakukan sendiri seperti gerakan menyentuh jari, sampai jari kita ini bisa menempel dengan jari yang satunya. Nah, melakukan ini secara kamu lakukan sendiri dengan seenaknya maupun seenaknya itu kapan aja kamu bisa lakukan, bisa dilakukan berulang-ulang untuk meredakan otot-otot yang kaku. Nah, kalau semisal ada otot kaku, semisal jari tengah, kita bisa melakukan penarikan pada jari yang tengah ini seperti ini. Nah, lakukan ini, ditarik dengan semaksimal mungkin, lalu lepas lagi. Nah, kemungkinan bisa meredakan nyeri-nyeri pada jari-jari tangan. Dengan melakukan itu kita bisa mempermudah maupun bisa lebih menghemat waktu dan biaya. Kalau kita bisa melakukan sendiri, kenapa dengan bantuan orang lain? Nah, itu tadi beberapa video penanganan pasca cedera siku, pergelangan, dan jari-jari. Rehabilitasi seperti ini bisa kita lakukan pada waktu kita senggang maupun di selang-selang waktu kita rehat. Nah, dengan video ini kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu, dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Tunggu video-video lainnya yang akan saya buatkan nanti lagi. Oke, sekian. Salam Broti.